Rasio jumlah penduduk miskin pada garis kemiskinan nasional dalam bentuk persentase dan populasi di negara Benin dilaporkan sebesar 38,5% pada tahun 2019 yang lalu. Menurut kumpulan indikator pembangunan Bank Dunia, hal ini dikumpulkan dari sumber yang diakui secara resmi. Benin, rasio jumlah penduduk miskin pada garis kemiskinan nasional dalam bentuk persentase, nilai aktual, data historis, perakiraan, dan proyeksi bersumber dari Bank Dunia pada Juni tahun 2022. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai? Lanjut aja santainya. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Dalam video kali ini kami akan memandu Anda untuk mengetahui tingkat kemiskinan di negara Benin. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Benin. Republik Benin atau Republik du Benin adalah sebuah negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan Togo di sebelah barat, Nigeria di sebelah timur, Burkina Faso dan Niger sebelah utara, dan Big of Benin di sebelah selatan. Dari perspektif kesehatan, Benin tampaknya bernasib lebih baik daripada banyak negara lain selama pandemi COVID-19. Tetapi dampak ekonomi dari pandemi ini sangat signifikan di negara yang dianggap sebagai salah satu negara dengan kinerja terbaik di Afrika. Pertumbuhan PDB real Benin diperkirakan melambat menjadi 2,3% pada tahun 2020, menyusul 6,9% pada tahun 2019. Dan 6,7% pada tahun 2018. Perlambatan pertumbuhan di sisi penawaran mencerminkan kinerja perdagangan, transportasi, pertanian, serta hotel dan restoran yang kurang baik. Sektor yang paling terkena dampak pandemi dari sisi permintaan. Perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020 terkait dengan turunnya investasi dan konsumsi swasta. Inflasi berlipat ganda dari 0,9% pada tahun 2019 menjadi 2% pada tahun 2020, terutama karena harga pangan yang lebih tinggi. Penerimaan pajak turun 6,5% dan pengeluaran meningkat 14,3% pada tahun 2020 yang lalu. Karena perlambatan kegiatan ekonomi dan pengeluaran kesehatan dan sosial lebih tinggi. Defisit anggaran adalah 3% dari PDB pada tahun 2020 yang lalu, dibandingkan dengan 0,5% pada tahun 2019. Sedangkan defisit transaksi berjalan sedikit meningkat menjadi 4,0% dari PDB pada tahun 2020, dari 4,7% pada tahun 2019 karena penurunan nilai impor sebesar 4,6%. Jika COVID-19 dikendalikan pada pertengahan tahun 2021, ekonomi global dapat dimulai kembali
yang akan memungkinkan tingkat pertumbuhan Benin pulih menjadi 4,8% pada tahun 2021 dan 6,5% pada tahun 2022, didorong oleh perdagangan, transportasi, dan pertanian. Inflasi diperkirakan menjadi 1,8% pada tahun 2021, di bawah kriteria konvergensi 3% dari Uni Ekonomi dan Moneter. Afrika Barat, neraca fiskal diperkirakan akan meningkat menjadi 3% dari PDB pada tahun 2021 dan 2,7% pada tahun berikutnya. Neraca transaksi berjalan akan sedikit menurun menjadi 4,4% dari PDB pada tahun 2021 dan 4,5% pada tahun 2022 karena peningkatan impor yang diperkirakan sebesar 11,5% selama 2 tahun tersebut. Sedangkan utang publik negara ini yang belum dibayar adalah 46,1% dari PDB pada tahun 2020 dibandingkan dengan 41,4% pada tahun 2019 dan diperkirakan rata-rata 40,9% dari PDB selama tahun 2021 dan tahun 2022. Benin diharapkan memiliki kebutuhan pembiayaan tambahan sebesar 3% dari PDB pada tahun 2020. Utang luar negeri menyumbang 55,54% dari total utang pada tahun 2020 yang lalu. 56% diantaranya berutang kepada pemberi pinjaman multilateral, kebanyakan dengan persyaratan lunak. 12,7% adalah bilateral, 17% adalah komersial, dan 14,2% dalam Eurobonds. China memegang lebih dari setengah utang bilateral Benin. Risiko kesulitan utang akan moderat hingga tahun 2022 ini. Untuk menahan risiko utang, negara harus memperkuat mobilisasi sumber daya domestik dengan memperluas basis pajak, memprioritaskan obligasi negara dengan jatuh tempo yang lebih lama, dan mencari sumber daya eksternal yang lunak. Masyarakat Benin sampai saat ini masih hidup dalam ketenangan, ketentraman, walau ekonominya sedikit melarat. Selanjutnya simpulkan sendiri menurut Anda, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.